Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi dengan saya Francisca pada malam hari ini. Saya akan bawakan renungan singkat, tapi sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sehingga kami beroleh kesehatan kekuatan yang daripadamu, pengharapan daripadamu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berkati siapapun mendengarkan, biarlah boleh diberikan pengharapan daripadamu, boleh diberikan kekuatan yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawa renungan kita di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan saya beri judul yaitu pengharapan. Pengharapan yang daripada Tuhan, dan pengharapan yang terbaik adalah pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Kekuatan yang diperoleh kita dari dalam Tuhan. Dimana Yesaya 40 tadi berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita anak-anaknya, bagi kita umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dalam kita menjalani setiap kondisi, setiap kesulitan, setiap masalah dalam hidup ini, di mana firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan sumber pengharapan kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita anak-anaknya yang mau berharap, mau berseru, mau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam situasi kondisi saat ini di mana kita semua kita merasa tertekan, kita merasa kesulitan, yang ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa dalam menghadapi situasi apalagi pandemi saat ini, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mendapat musibah, bencana, baik itu banjir, longsor, dan lain sebagainya. Di dalam situasi kondisi seperti saat ini, yang bisa kita harapkan adalah satu-satunya yaitu bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak bisa menolong kita, siapapun tidak bisa menolong kita, bahkan saudara, orang tua, siapapun, rekan-rekan kita tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita pada saat situasi seperti saat ini adalah hanya Tuhan. Kita boleh bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara. Jadi pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, siapa yang mendengarkan ini, jangan bergantung kepada manusia, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, mengapa kita di situasi saat ini dalam melewati masalah cobaan hidup, badai cobaan yang luar biasa yang datang daripada baik itu lingkungan, alam, dan semuanya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Mengapa? Karena saat kita bergantung kepada manusia, yang kita dapatkan itu hanya kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Entah itu lambat laun, itu pasti yang kita peroleh itu adalah kecewa. Tetapi saat kita mau bergantung kepada Tuhan, kita memperoleh janji Tuhan. Kita mendapatkan janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kemenangan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita anak-anak Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Di mana firman Tuhan berbunyi yaitu, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan senantiasa menepati janji-janjinya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita anak-anak Tuhan. Asal kita itu sendiri mau menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau melihat kita senantiasa taat kepada Tuhan. Kenapa kita harus taat? Saat kita taat kepada Tuhan, kita mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Baik itu misalnya dalam dunia sekuler pun kita dituntut untuk taat kepada bos-bos kita, misalnya dalam setiap pekerjaan. Nah, ini Tuhan hanya mau kita taat kepada Dia. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, sungguh-sungguh mentaati setiap peraturan-peraturan mungkin di dalam gereja kita. Ada setiap doa dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala dan tim-timnya. Itu Tuhan mau kita datang, kita mau berdoa, mentaati setiap peraturan di gereja yang ada. Dengan begitu, kita taat kepada Tuhan, kita akan memperoleh janji Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita mau taat, kita mau belajar berseru, kita mau belajar mengandalkan Tuhan, kita mau bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam situasi kondisi saat ini. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita mungkin bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada sekeliling kita, yang kita peroleh hanya kekecewaan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pada malam hari ini renungan firman Tuhan sepenuhnya yaitu tentang pengharapan. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Dia satu-satunya penolong kita. Dengan taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya cukupkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena saat kami mendengarkan firman-Mu bahwa kami sepenuhnya boleh bergantung kepada Tuhan, belajar terus Tuhan untuk berharap dan mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami pengharapan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya selesaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.